Hadirin dipersilakan duduk. Dibuka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kata, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan sesuatu apapun. Izinkan saya dalam waktu berapa jam ke depan memandu acara sosialisasi Perbawaslu dan non peraturan Bawaslu yang pada pagi hari ini kita sudah ada dua narasumber ya, yang ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi yang tengah Bapak Bambang Aritoko dan yang sebelah paling ujung Bapak Muhammad Ridwan. Untuk mempersingkat waktu, jadi di dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 nanti ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, penyelenggara pemilu dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 penyelenggara pemilu di sini. Yang pertama yaitu ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yang mana tugasnya menyelenggarakan pelaksanaan secara teknis ya, tahapan pemilihan umum. Setelah itu yang kedua yaitu Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ya, yang di sini tugasnya apa sih tugasnya? Cuma mengawasi, tidak. Jadi tugasnya itu banyak. Nanti akan diperjelas oleh narasumber. Dan yang ketiga yaitu DKPP, Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ya, di sini dewannya penegakan kode etik untuk KPU dan Bawaslu. Nah, di mana tugas dari Bawaslu nanti akan disampaikan secara gamblang oleh pemateri yang pertama yaitu Bapak DRS Bapak Aritoko. Untuk selanjutnya kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Yaitu yang pertama menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu, kemudian menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu, menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan atau dugaan tindak pidana pemilu, serta memutus pelanggaran administrasi pemilu. Jadi di sini lebih arahnya lebih kepada administrasi pemilu, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ketika itu kemudian di sana juga ditemukan mengenai tindak pidana, ini juga akan kami lakukan hal-hal yang di atas tadi. Jadi ini kita tindak lanjuti. Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini di pasal 460 sekali lagi tadi, pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi mekanisme ketika tata cara atau mekanisme atau prosedur ini dilanggar, utamanya oleh KPU, ini masuknya adalah ke pelanggaran administratif. Ini saya sedikit memberikan ulasan ya. Jadi tadi saya belum memberikan ulasan. Jadi di Bawaslu ini ada tingkatannya ya. Jadi mulai dari pusat sampai di tingkat TPS ya. Jadi Bawaslu itu ada Bawaslu RI di tingkat pusat, dan setelah itu lanjut ke tingkat provinsi, ada Bawaslu provinsi, di tingkat kabupaten kota ada Bawaslu kabupaten kota,
Setelah itu di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota itu ada Panwaslu Kecamatan. Ya, setelah itu dari Panwaslu Kecamatan di tingkat kelurahan ada namanya Panwaslu Kelurahan. Di bawah Panwaslu Kelurahan nanti ada namanya pengawas TPS. Nah, di mana tugas dari masing-masing pengawas tersebut itu memiliki tugas fungsi sendiri-sendiri, jadi tidak sama. Jadi cakupan wilayah juga berpengaruh di situ. Nah, terkait sama Panwaslu Kecamatan, ya, jadi di sini nanti akan dipaparkan oleh narasumber yang selanjutnya, yang kedua Bapak Muhammad Ridwan. Nanti akan dipertegas lagi ya jelas. Jadi di sini apa itu Panwascam, setelah itu tugasnya Panwascam itu apa saja. Saya boleh tidak mendaftar menjadi Panwascam? Ya, tugasnya berat. Nah, itu nanti narasumber yang kedua akan memberikan pemaparan terkait hal tersebut. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, terundang pada giat sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar. Dan di sini patut kiranya kita bersama menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dikaruniai kesehatan, kenikmatan, sehingga bisa bersama-sama kumpul di sini dalam rangka mengadakan giat sosialisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengawali giat di sesi 2 ini lebih terkait dengan teknis rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Bayangan saya tadi yang hadir di sini itu ormas-ormas itu anggotanya masih muda-muda semua. Jadi semangatnya luar biasa. Akan tapi sampai di sini itu saya lihat banyak bapak-bapak yang usianya sudah lanjut kayak Pak Ketua. Tapi semangatnya saya yakin juga masih tetap luar biasa. Untuk itu plus untuk hadirin semuanya yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan terkait dengan pedoman rekrutmen Panwaslu tingkat kecamatan. Akan tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin tanya kepada panjenengan semua, jenengan familiar gak dengan istilah Panwaslu? Saya ingin tanya betulan, familiar gak? Saya khawatir nanti saya berbicara tentang Panwaslu, tapi ujung-ujungnya nanti masih tetap ke gedong, ke ngegong, ke KPU. Bayangannya masih di sana. Saya khawatir seperti itu. Saya Nur Hasid, TKSK Kecamatan Sukoharjo. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dalam acara sosialisasi ini. Pertama adalah tadi disebutkan rekrutmen di Panwascam dan sebagainya, itu adalah ada unsur keterwakilan 30%. Mungkin barangkali bisa dipertimbangkan untuk ada unsur pemberdayaan atau mungkin memberikan peluang kepada para disabilitas, Pak. Jadi bisa menjadi nanti mungkin barangkali bisa menjadi Panwascam, PL, pengawas tingkat kelurahan ataupun pengawas tingkat TPS. Kalau tadi disebutkan ada unsur keterwakilan perempuan, mungkin barangkali saudara-saudara kita tentunya yang disabilitas daksa, bukan mental. Misalnya kalau mental, misalnya kalau OGDJ nggak bisa mungkin. Mungkin barangkali teman-teman saudara kita yang ada di Kota Blitar bisa menjadi pertimbangan atau mungkin layak diberi peluang menjadi Panwascam atau mungkin barangkali pengawas di tingkat kelurahan atau di tingkat TPS. Tentu tetap melalui proses seleksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi disebutkan untuk lolos partai politik 1/10 dari penduduk Kota Blitar.
Kota Blitar adalah yang harus dipenuhi untuk partai politik agar bisa verifikasi menjadi lolos adalah 159. Beberapa hari ini ada banyak masyarakat yang mengeluhkan KTP-nya dicatut oleh partai politik. Mungkin pertanyaannya, apakah mungkin partai politik itu bersekutu dengan Dukcapil? Kok KTP barang pribadi, NIK-nya itu bisa dipegang, didaftarkan ke KPU untuk menjadi anggota partai politik, padahal dia nggak ngerti apa-apa, Pak. Banyak yang mengeluh. Bawaslu harus tegas, kalau memang ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan dia menganggap catut, harus tegas itu tidak diloloskan. Mohon Pak, itu aja saya kira dua hal yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bawaslu itu minimal 25. Mengapa di situ tidak diberi batas akhir itu berapa? Jadi di sini supaya orang itu tahu, oh saya memangnya sudah tidak layak untuk ya kan banyak Pak ya di sini yang saya lihat beberapa tahun yang lalu itu ada orang yang seharusnya dia sudah tidak, karena yang pinjam dari cara kerjanya kan dia bisa dilihat dari oh usia ini kan seharusnya dia harus sudah istirahat tapi masih disuruh bekerja gitu. Demikian, terima kasih. JNU, saya mau menanyakan tentang perebutan calon Panwaslu. Ini mungkin nanti mulai sekarang hari ini dibuka. Mungkin ada kemungkinan juga anggota Panwaslu yang tahun kemarin itu nanti mungkin akan mendaftar lagi. Yaitu nanti untuk seleksinya ada seleksi interview sama tes tertulis. Jadi kemungkinan mereka yang kemarin sudah menjabat mau mencalonkan lagi ini kemungkinan sudah paham, punya pengalaman dalam tes tersebut. Kemungkinan bisa jadi juga, kemungkinan besar. Atau mungkin nanti di seleksinya dari Bawaslu punya standarisasi bahwa mereka mungkin yang akan kemungkinan besar untuk pilih kembali. Itu kan kita juga harus untuk yang calon-calon yang baru ini juga harus diberi peluang gitu juga. Kalau berdasarkan pengalaman yang mereka yang kemarin itu aja mungkin diambil lagi. Nah itu ada batasannya kan, mungkin mereka hanya boleh menjabat berapa periode atau tes tulisnya atau tes interviewnya itu hanya berdasarkan pada nilai saja. Karena nanti mungkin di dalam kalau mereka terpilih bukan hanya soal nilai tertinggi saja harusnya untuk menjadi penilaian, karena kita harus juga attitude juga, ketegasan, gaya kepemimpinan itu juga kita harus punya referensi juga dari mereka itu, sehingga nanti harus peluang besar juga harus dibuka untuk yang calon-calon baru ini, tidak fokus yang lama. Itu aja untuk jadi masukan atau sampaikan pada narasum pertama Pak Bambang Ponggo. Terima kasih waktunya Pak. Pak Irwin. Saya mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi begini, yang pertama adalah kami pada beberapa saat yang lalu ini diinstruksikan oleh Bawaslu RI untuk mendirikan yang namanya posko aduan masyarakat. Kemudian di kami sendiri juga untuk ini nanti kemudian bagaimana, artinya kami yang menindaklanjuti apakah kami atau bukan, ini juga tidak ada. Akan tetapi kemudian ada yang namanya SE dari PKPU, dari KPU itu yang bernomor 670. Jadi di situ nanti hasil dari atau hasil catatan ini atau aduan ini nanti kami akan sampaikan kepada KPU. Di kami sendiri aturan untuk itu, artinya untuk menindak tegas parpol ini tidak ada. Jadi mungkin nanti ya kalau itu sudah penetapan dan sebagainya itu baru bisa. Jadi di sini dikembalikan
dikembalikan kepada yang dicatat tadi. Monggo kalau itu memang mau diadukan ke kepolisian. Jadi nanti ini pidana umum seperti itu. Komunitas YouTuber Blitar, begini, kami ingin bertanya tentang pelaporan kecurangan dalam pemilu itu. Apakah kami ada backupnya? Apakah data pribadi akan dirahasiakan seperti itu? Nanti kalau bisa bocor, nanti musuhnya banyak, Pak ya. Jadi kena tipu orang. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Fauzi terkait sama pelaporan ini hampir sama. Ya. Jadi kalau Pak Fauzi itu pelaporan kecurangan itu apakah ada backup? Backup di sini adalah terkait sama perlindungan identitas ya, data identitas pelapor itu apakah diumumkan atau tidak ya. Jadi di sini nanti hampir sama ya. Setelah itu yang ketiga tadi setelah penyelenggaraan, nah kalau di sini terdapat pelanggaran, ya di situ ada tim suksesnya ataupun yang dia ada merasa ketakutan untuk melakukan pelaporan tersebut. Ya, monggo untuk mempersingkat waktu pada Pak Bambang, monggo untuk menjelaskan terkait hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus. Jadi seperti ini kalau di kami. Ketika kami menerima laporan, ini kami akan istilahnya identitas dari pelapor ini tidak akan kami divulgasikan. Jadi tidak akan ada yang tahu. Tapi untuk yang katakan seperti LPSK itu ya, di kami tidak akan. Tapi jaminan dari kami adalah itu tadi. Jadi data pribadi dari pelapor itu akan tetap kami sembunyikan atau apapun itu akan kami rahasiakan. Seperti itu Mas. Oke. Terus kemudian untuk Pak Yudinya, Pak Yudi ya? Oh Pak, oh Sami ya Pak. Oke. Sesama Bapak di daerah. Kalau itu memang kalau dulu ketika saya masih di Panwas Kecamatan, ini ada memang seperti ini. Iya, diancam seperti itu baru saja ketika melapor sudah diancam. Jadi macam-macam, artinya macam-macam di sini ancamannya macam-macam. Sampai-sampai kemudian dari sang pelapor ini di sini jadi langsung kepada yang melaporkan, entah dari mana tahunya. Artinya kami juga tidak tahu ini kok ngerti. Itu langsung ditelepon. Ditelepon itu ancamannya macam-macam. Iya. Sampai kemudian saya dengar kabar bahwa yang diancam ini lari ke Jakarta. Jadi seperti itu. Oke. Tapi sudah melaporkan itu. Dan ini juga tetap kami proses, kemudian juga identitasnya juga akan tetap kami sembunyikan, istilahnya gitu ya, sembunyikan atau kami rahasiakan. Allah,